Saudara, manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya mau tanya, selama kita hidup di dunia ini, yang kita pikirin, yang kita utamakan itu yang mana? Halo? Tubuh kan, semuanya untuk tubuh. Lo bener nggak? Kita cari duit untuk apa? Tubuh, ya. Biar bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya ini. Semua tubuh loh. Dan tidak sedikit dari manusia yang akhirnya masuk kepada tekanan, mereka depresi, stres hanya karena kebutuhan apa? Tubuh kan? Daging kita kan? Nah, di dalam hidup kita ini sebenarnya kan ada 3. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya. Nah, sekarang kita pengen masuk dulu lebih dalam ya. Nggak usah yang terlalu dalam dunia roh, nanti saudara bingung lagi kalau kita membahas dunia roh. Kita bahas yang seputar manusia aja dulu, tentang jiwa manusia. Di dalam jiwa kita itu ada 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau tanya dulu saudara, kalau manusia mati, kalau orang itu mati, tubuhnya kemana? Tidak apa-apa menjawab. Kalau salah saya tidak hukum, kalau benar juga saya tidak kasih sepeda. Jadi jawab saja. Kalau kita mati, tubuh kita kemana? Jadi kembali ke tanah, ya. Padahal kita ini hidup selalu memikirkan tubuh. Padahal kalau kita mati, tubuh kembali ke tanah. Lalu roh kita kemana? Ada dasar ayatnya? Kalau ngomong harus ada dasar ayat loh. Kalau kita mati, roh kemana? Iya benar, kembali kepada Allah. Ya, itu dalam Pengkhotbah. Ya, kalau saudara baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh manusia itu semua sama, baik. Kenapa? Karena roh itu adalah gambar diri Allah di dalam diri manusia. Itu roh. Waktu manusia diciptakan, dihembuskan nafas Allah, itu roh. Roh itu semuanya pengennya yang baik, ya. Jadi roh manusia itu sama. Mau dia Muslim, dia Hindu, dia Buddha, dia Kristen, itu roh itu adalah bagian diri Allah dalam diri manusia. Jadi waktu manusia mati, roh kembali langsung kepada Allah. Kalau kita mati, jiwa kita kemana? Ini pelajaran dasar dari kekristenan, dan saudara harus tahu supaya saudara tidak tersesat jadi orang Kristen. Amin. Jiwa kita kemana waktu kita mati? Ada yang tahu? Nanti dikasih uang Pak Oki 100.000. Ada yang tahu jiwa kita kemana? Halo? Kalau kita mati, jiwa kemana? Satu aja tolong, ada yang angkat tangan nggak tahu? Oh haleluya, harus ada pemuritan ini Pak. Waktu manusia mati, roh kembali kepada Allah, tubuh jadi tanah, jiwa akan dihakimi. Amin. Saudara lupa Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Amin. Di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi jiwa yang akan dihakimi. Kenapa? Karena jiwa yang bisa merasa sakit, karena ada Nah, jiwa kita ini berbeda-beda saudara. Jiwa saya ini ya jiwanya Debbie nih. Ini keakuan kita. Ini jiwa pribadi-pribadi beda. Makanya di Alkitab kalau saudara baca, kalau ngomong soal orang itu bukan dikatakan selamatkanlah orang. Enggak, selamatkan jiwa itu mewakili pribadi-pribadi. Nah, kenapa kita beriman? Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9 di sana dikatakan tujuan engkau beriman ini, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Kalau bisa ditayangkan supaya saya bicara pakai dasar firman, ya, bukan mengada-ngada.
Kenapa kita beriman? Tujuannya 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu jadi tujuan kita beriman supaya jiwa kita selamat. Bukan tubuh jadi tanah. Roh kembali kepada Allah, tapi jiwa ini loh yang harus diselamatkan. Nah, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah yang bikin kita tuh stres, depresi, tertekan, karena ada di sini.